Hai, semangat pagi. Hai, semangat pagi teman-teman Facebook yang ada di mana saja. Seperti biasa, setiap hari Jumat, aku hadir kembali di tengah-tengah Facebook teman-teman, menyapa para calon-calon diamondku. Hai, siapakah yang udah aktif ini? Bentar ya, sambil nunggu biar makin rame. Hai Ayu boleh dong seperti biasa komen apakah slide dan apa sih namanya suara Kak Uti jelas? Oke, sambil nunggu yang lain ya. Hai, Ayu boleh dong kabarin suaranya jelas nggak ya? Halo Bu Le, suara dan gambar Uti jelas? Sebelum mulai, jelas Kak. Oke, terima kasih ya Ayu. Jelas. Makasih Bu Le. Nah, seperti biasa teman-teman hari ini gitu ya, seperti biasa di hari Jumat yang apa namanya yang cerah tapi mendung ini gitu ya karena hujannya datang dan pergi. Seperti biasa, teman-teman boleh dong ajakin downline-downline-nya untuk dengerin live hari ini gitu ya. Nah, hari ini di hari Jumat kembali lagi hadir gitu ya cerpen. Jadi cerita penuh inspirasi seperti biasa setiap hari Jumat Uti akan mengundang bintang tamu yang pastinya spesial banget gitu ya teman-teman untuk teman-teman yang akan berbagi ilmu. Nah, kalau minggu kemarin kita sudah mengundang seorang ibu rumah tangga gitu ya teman-teman yang memberikan cerita motivasinya. Nah, hari ini hai Mok hari ini Uti mengundang salah satu teman sejawat seorang bidan yang akan berbagi bersama teman-teman semua ilmu gimana sih cara 100 poin dan pastinya menghadapi penolakan. Nah, sebelumnya sambil nunggu yang lain, oke, jadi uh, sebentar ya. Nah, sebelumnya mau minta maaf nih, karena harusnya jadwal kita kan jam 2, tapi karena ada kesalahan teknis, jadi diundur deh. Ini udah mau hampir jam 3, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat teman-teman untuk mendapatkan ilmu ya. Nah, seperti biasa, sebelum memanggil bintang tamu yang spesial banget, teman-teman, Uti mau memperkenalkan diri dulu, jadi barangkali mungkin ada di sini teman-teman yang baru pertama kali temenan sama Uti di Facebook gitu ya, atau mungkin baru pertama kali nonton nonton live ini. Maaf ya aku sambil ngecas. Oke. Oke, masih aman ya, mudah-mudahan masih aman. Jadi seperti biasa teman-teman, jadi perkenalkan nama aku Haim, Mbak De, hai Ayu, hai Mbak Sri, terima kasih sudah menonton live siang ini. Jadi perkenalkan nama aku Nimade Putri Duyanti, merupakan lulusan bidan, tapi saat ini sudah full time menjalankan bisnis di Oriflame saja. Nah saat ini level di Oriflame adalah seorang senior gold director, jadi artinya sudah mendapatkan cash award terakhir itu 21 juta. Dan pas banget loh teman-teman, ternyata tahun lalu itu di Januari tahun 2020 gitu ya, sebelum terjadinya pandemi, itu baru aja masuk cash award UT sebesar 21 juta. Wow, kangen banget gitu ya teman-teman, ditransfer sama Oriflame meskipun hanya lulusan D3 tapi pernah punya kesempatan untuk rekening UT itu merasakan gimana sih ditransfer 20 jutaan. Nah, selain itu teman-teman, bonus di Oriflame seperti yang sudah Uti jelasin di slide gitu ya, banyak sekali impian yang sudah Oriflame bantu wujudkan
mimpi-mimpi Uti yang dulu rasanya jauh banget, yang rasanya kayaknya nggak mungkin, tapi nggak ada yang tidak mungkin kalau di Oriflame teman-teman. Ya ternyata yang dulunya join Oriflame karena ingin dapat penghasilan tambahan, tapi ternyata banyak sekali impian yang sudah terwujud. Bisa liburan ke Eropa, bisa punya Vespa mahal, kamera gratis, bisa renovasi rumah, dan ada banyak sekali. Nah mungkin teman-teman di sini ada yang non-member dan punya keinginan untuk aduh aku pengen deh mewujudkan impianku gitu ya, pengen deh punya kendaraan sendiri atau pengen deh liburan. Nah, Oriflame bisa jadi salah satu jawaban untuk teman-teman semua kalau seandainya pengen punya bisnis tapi nggak tahu harus memulainya seperti biasa, karena Uti siap akan membimbing teman-teman di sini. Nah, biar nggak panjang lebar teman-teman, hari ini kita langsung aja panggilkan gitu ya bintang tamu kita. Please welcome Desa. Yeay. Hai Desa. Halo. Hai Desa. Halo. Suaranya putus-putus. Desa gimana kabar? Enggak, suara aman. Gimana kabarnya hari ini, Sa? Kabar baik, Uti. Jadi sebelumnya mau bilang terima kasih. Desa ada buka di laptop kah? Enggak, ini di HP aja. Oke, aman ya berarti. Jadi teman-teman sebelumnya mau bilang terima kasih gitu ya, karena Desa ini mau meluangkan waktunya di sore hari ini, mau berbagi cerita sama kita semua, karena Desa ini adalah salah satu downline Uti yang paling setia di Oriflame, dan kemarin juga udah merasakan liburan ya saya. Jadi biar Uti nggak panjang lebar dulu gitu ya, Desa boleh perkenalkan diri ya, siapa sih Desa ini, apa sih backgroundnya, dan level saat ini di Oriflame. Silahkan. Oke, makasih Uti. Jadi sebelumnya mau ngucapin terima kasih buat Uti karena udah memberikan kesempatan untuk sharing di hari Jumat ini. Jadi sebelumnya perkenalkan ya teman-teman, saya Desa Nyoman Yuliasih, akrabnya dipanggil Desa. Desa sendiri adalah seorang lulusan bidan yang saat ini full time menjalankan bisnis di Oriflame. Levelnya di Oriflame udah di beauty influencer 15%, penghasilannya 2 jutaan per bulan. Desa bukan orang baru ya teman-teman di Oriflame. Desa udah join Oriflame dari tahun 2013. Dulu sempat menjalankan bisnis Oriflame sambil bekerja di sebuah klinik selama 2 tahun. Namun di tahun 2016 itu memutuskan buat resign dari tempat kerja dan full time di bisnis Oriflame aja. Yeay, jadi nggak hanya bonus teman-teman, nggak hanya sekarang udah bisa full time, jadi punya kebebasan waktu. Kemarin Desa ceritain dong salah satu apa sih reward yang udah dirasain sama Oriflame, liburan di mana? Oh ya, kemarin diberikan kesempatan buat ngerasain liburan bareng Oriflame di Bali ya Uti ya, kita ngerasain BEST 2019 kemarin. 2020 kemarin di Nusa Dua. Jadi itu kesempatan pertama banget buat Desa selama menjalankan bisnis Oriflame itu adalah liburan pertama dan berkesan banget. Selain dapat nginep di hotel yang bintang 5, ngerasain juga yang namanya nonton ini ya Uti Afgan di acara rekognisinya. Iya, jadi apa namanya? Jadi lewat Oriflame sayang, maksudnya gini, yang dulu rasanya kayak kalau nginep di hotel bintang 5 rasanya kayaknya nggak mungkin gitu, dan maksudnya gini, sayang aja gitu ya uangnya hanya untuk tidur gitu, tapi karena Desa setia di Oriflame akhirnya bisa punya kesempatan yang benar-benar dilayani setiap pagi, kebingungan nyari sarapan yang biasanya Desa mungkin kita gitu ya, beli nasi kuning aja deh biar cepet, tapi kemarin gitu ya di BEST 2020 benar-benar ngerasain berasa sultan ya, nggak sarapan udah disiapin gitu ya, gratis, nggak ada yang bayar. Iya, jadi benar-benar liburan tapi nggak benar-benar tanpa mengeluarkan uang ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan di tahun 2021 ini nanti Desa bisa lolos juga BEST di tahun 2022, amin ya.
Nah, Amin. sekarang gitu apa sih yang Desa mau ceritain sama teman-teman semua? Iya Putra, jadi keren banget nginep di Hotel Bintang 5 wilayah Nusa Dua. Betul. Nah, ini pernah teman-teman sebelum Desa share ilmunya gitu ya teman-teman. Desa hari ini mau cerita sama teman-teman semua perubahan apa sih yang Desa rasakan semenjak Oriflame ya. Silahkan Desa. Jadi perubahan yang Desa alami setelah sebelum Oriflame dan setelah Oriflame itu banyak banget ya teman-teman. Yang pertama itu mulai dari perubahan penampilan tentunya. Yang dulu nggak pandai gitu ya merawat diri. Dulu sukanya pakai celana jeans, pakai kaos, pakai baju kaos itu nggak sama sekali nggak pernah yang ngerasain. Maksudnya nggak pernah yang keluar tuh pakai dress. Tapi di Oriflame itu kita belajar buat pakai dress, make up kayak gitu. Terus dari segi pertemanan juga makin positif Uti. Yang dulu temanannya itu bisa dihitung ya pakai jari, tapi kalau sekarang di Oriflame bisa punya banyak teman, bahkan temannya itu sampai di luar daerah kayak gitu. Terus dari pola pikir Kalau juga dulu Uti, yang ya, gimana? dari pola Pola pikir pikir. juga. Iya, dari pola pikir juga dulu keseringan negatif thinking gitu ya, tapi setelah Oriflame itu dipaksa untuk terus positive thinking kayak gitu. Jadi kalau dulu mungkin ngerasa susah banget ya, Sa. Kadang kalau misalkan kayak aku deh gitu ya, terjadi sesuatu pasti mikirnya, aduh salah siapa sih ini? Aduh, kenapa ya bisa begini? Kalau sekarang jadi lebih ya udah, mungkin ada rencana Iya, lain dari Tuhan buat kita gitu ya. iya Kalau benar. dulu setiap mungkin kita berdua kesel, marah tuh dikit-dikit mungkin kita buat status ya, Sa ya. Ah, marah, kesel sama ini. Tapi sekarang kayaknya malu banget. Start, Jadi iya malu awalnya banget. susah, tapi karena sering dibiasakan, akhirnya jadi Iya, kebiasaan. kebiasaan. Kadang kalau kita Bener share di banget. status pun, belum tentu ada orang yang care, belum tentu ada orang yang Iya, bantu nyari solusi. Ya saya lebih baik iya daripada benar. kita share di status, lebih baik kita apa ngobrol mungkin sama teman deket, sama-sama cari solusi seperti Malah itu kalau ya. kita Dulu sih share status negatif, malah kita diomongin, Ti. betul. Malah kita diomongin dulu. Jadi kita justru diomongin. Soalnya ingat banget kayak dulu maksudnya Desa mungkin kalau kemana-mana dulu mungkin nggak ada yang tahu ya nggak. Kalau sekarang ketemu di Oriflame Desa gitu, datang ke Iya, daerah timur Desa Desa gitu, jadi udah makin banyak dikenal orang, banyak terus udah pertemanan. makin cantik juga gitu ya. Dulu seperti yang Desa bilang, teman-teman ingat banget pertama kali ketemu Desa, bener banget ya ciri khasnya Desa celana jeans ya, baju mana Baju kaos. bentar ya. Karya saya. Iya. Sebentar ya teman Itu semua. gimana? Ini Suaranya jelas? Suaranya jelas. Ini aku ada telepon urgent aku. Ada. Bentar ya. Yes. Ya tadi adalah gini. Oke, lanjut Sa, suara aman? Maaf ya teman-teman. Jadi tadi itu ada telepon mendadak gitu. Nah, jadi apa? Tadi terakhir apa ya? Yang penampilannya. Oh ya. Jadi kalau ketemu Desa itu ciri khasnya kalau nggak celana jeans, pasti baju kaos, sepatu. Jarang banget ngelihat Desa itu pakai dress, make up. Kalau jujur ya aku ngelihat memang dasarnya Desa itu udah cantik, udah baby face. Jadi mungkin apa namanya, jarang banget ngelihat Desa tuh pakai make up. Tapi makin kesini, semakin sering diajak di Oriflame, sekarang udah makin cantik, udah pintar merawat diri. Kalau sekarang udah pakai dress, pakai heel, jadi benar-benar perubahan yang luar biasa banget ya Sa ya. Jadi lebih cinta nggak sih sama dirinya? Keluar dari zona nyaman.
Keluar dari zona nyaman. Sebentar. Gimana, Sa? Keluar dari zona nyaman, Uti. Iya, Yang keluar dulu dari zona nyaman ya. saya senang penampilan yang simpel, tapi sekarang lebih suka pakai dress kayak gitu. Betul. Jadi benar-benar kenapa ya aku ngerasa suaranya Desa kecil ya? Teman-teman gimana? Kecil nggak suaranya? Desa itu wanita. Suaranya Desa kecil apa gede, teman-teman? Aku ngerasa kecil tapi kedengeran gitu. Desa itu wanita Korea ala Bali itu nggak usah jauh-jauh ke Korea minta fotoan sama Blackpink, tinggal cari aja Kemengui. Ya, nah jadi inilah teman-teman apa suaranya Desa jelas. Oke, aman Sa. Nah jadi ini perubahan yang Desa alami. Nah sekarang gitu ya teman-teman. Nah kenapa sih hari ini ngundang Desa gitu ya? Nah, karena kemarin itu di grup pun gitu ya, Desa banyak banget cerita, ya ampun hari ini udah ngechat sekian orang, tapi masih juga ditolak gitu ya. Tapi ternyata ngebuktiin bahwa Desa bisa lolos kayak gitu. Nah, hari ini Desa mau cerita sama teman-teman semua, gimana sih tips dapat orderan ala Desa. Nah, hari ini Desa akan berbicara jauh lebih banyak gitu ya. Desa silahkan mengeluarkan tips-tipsnya, dan kalaupun teman-teman ada pertanyaan itu boleh langsung diketik di kolom komentar. Silahkan Desa. Oke teman-teman, kita langsung aja ya ke tips dapat orderan ala Desa. Jadi yang pertama itu adalah pastikan teman-teman punya senjatanya. Jadi apa sih senjatanya? Katalog ya teman-teman. Jadi teman-teman wajib banget punya katalog setiap bulannya. Minimal bawa 10-20 katalog. Jadi katalog ini nanti teman-teman bisa titipin di salon-salon. Jadi selain itu teman-teman juga bisa titipin katalognya sama pelanggan yang sudah order di teman-teman itu diselipin lagi katalog biar bisa repeat order lagi kayak gitu. Selain itu teman-teman juga wajib banget bawa katalog di dalam tasnya kemanapun teman-teman pergi, karena kita kan nggak pernah tahu ya teman-teman siapa orang-orang yang bisa aja kita ketemu teman lama di jalan, kita nggak pernah tahu, jadi tetap bawa katalog di dalam tas kayak gitu. Halo? Iya. Oke, jadi tips pertama dari Desa itu adalah wajib punya katalog. Jadi ibarat kata kalau kita mau buka warung, nah ini nih modal utamanya kita. Kalau teman-teman takut beli katalog, ya artinya itu membuat teman-teman jadi susah untuk promosiin produknya. Nah, kasih bocoran dong buat teman-teman yang belum tahu berapa sih harga katalog ini gitu. Mungkinkah harganya 100.000 atau mungkin 500.000? Harga katalog itu murah banget ya teman-teman, cuma 4.500 aja satu piecesnya. Jadi kalau teman-teman berhasil jualan satu produk itu udah deh kembali modal katalognya. Jadi nggak masalah, nggak rugi banget bawa katalog sebanyak-banyaknya setiap bulannya, karena itu bisa memberikan kita peluang lebih besar untuk mendapatkan orderan. Ya, tuh teman-teman bisa dengar sendiri ya, hanya 4.500. Bahkan kalau kita jual yang produk murah aja itu udah balik modal banget teman-teman. Jadi mulai sekarang yang selama ini ngerasa kok susah dapat orderan, nah bisa nih contoh dari tips pertamanya Desa, yaitu pastiin punya senjata yang namanya katalog. Kalau bisa teman-teman satu orang itu punya 10 teman-teman. Jadi makin banyak punya katalognya, makin besar kesempatan teman-teman untuk nyebar dimanapun. Jadi setiap ketemu orang, titip kayak gitu ya. Nah, itu tips pertama ya, saya. Nah, tips kedua nih, tips orderan ala Desa. Boleh, Sa, diceritain? Nah, tips kedua dapat orderan dari Desa adalah chat personal ya teman-teman pelanggannya. Jadi teman-teman usahakan kontak di WhatsApp itu ditambah terus ya teman-teman, jangan tawarin yang itu-itu aja, karena kalau semakin banyak kontak di WhatsApp kita itu semakin banyak peluang kita untuk menawarkan produknya. Nah, selain itu jangan juga menawarkan produk itu hanya satu kali aja. Nah, seperti contohnya di slide ini, semoga kelihatan ya teman-teman. Jadi Desa itu pertama itu nawarin produk body lotion. Tapi pelanggan itu mungkin lotionnya masih ya teman-teman, terus di hari berikutnya
selang 3 hari itu Desa nawarin deodoran, ternyata dia mau beli deodorannya kayak gitu. Jadi jangan nawarin cuma sekali aja, tapi tawarin berkali-kali, berkali-kali dengan produk yang berbeda. Betul. Jadi jangan menyerah jangan menyerah baru satu kali aja nawarin. Iya. Bener kata Desa. Kalau ketemu Desa Mungkin kayak kata mungkin produk yang pertama yang kita tawarin itu dianya belum butuh, Uti, tapi setelah kita tawarin Betul. produk yang kedua, ternyata dia butuh kayak gitu. Iya, tuh dapat ilmu ya teman-teman. Jadi mungkin aja pada saat kita nawarin dia hand cream atau body lotion, ternyata dia nggak butuh dan masih. Nah, tips banget nih dari Desa. Kalau teman-teman nawarin sekali, terus orangnya itu jawab belum, ya teman-teman jangan sedih. Teman-teman jangan langsung nyerah. Coba aja tawarin produk lain. Atau misalkan teman-teman bisa juga melihat kira-kira pelanggan kita ini butuhnya apa. Ya, pada saat kita nawarin body lotion, ternyata dia nolak, ternyata yang dia butuhkan adalah roll on. Seperti itu ya. Jadi mulai sekarang, jadi mulai sekarang kalau seandainya teman-teman ditolakin satu kali, nggak usah nyerah, tapi teman-teman terus tawarin. Karena kita nggak pernah tahu kan di usaha yang keberapa kita akan mendapatkan orderan, teman-teman. Nah, ini tips pertama dari Desa, yaitu pantang menyerah. Jadi meskipun orang yang sama, tawarin aja berkali-kali ya, dan jangan lupa sebut namanya biar lebih sopan. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat, kita sebut nama pelanggan kita, misalkan ini namanya Dia, atau mungkin Ayu, atau mungkin Bunga, gitu ya. Jangan hai guys, jangan gitu. Lebih sopan aja sih rasanya kalau kita sebut namanya. Hai guys, yang di sana, yang di sini, gitu kan, nggak asik banget. Nah, selanjutnya Desa boleh cerita tips dari Desa yang selanjutnya adalah manfaatin IG Story dan WA Story. Betul, Sa? Betul. Nah, yang tadi tak tambahin lagi sedikit aja. Jadi selama pelanggan itu nggak bilang sama kita, Desa jangan nawarin aku lagi ya, itu jangan berhenti sampai sana. Intinya selama dia tuh nggak nggak ngechat kita, nggak ngomong, Desa berhenti ya nawarin aku sama dia, nggak ngomong gitu. Jadi kita tetap terus aja tawarin kayak gitu. Kayak gitu. Nah, kita lanjut ke tips berikutnya. Jadi dapat orderan itu dengan manfaatin IG Story dan WA Story. Nah, Desa tuh sering banget ngepost produk-produk itu di IG sama WA ya, teman-teman. Sebentar, Uti. Baterai. Iya, oke. Jadi story ini kan lagi hits banget ya teman-teman, baik itu IG Story, WA Story, itu manfaatin aja buat promosi. Jadi Desa sering banget manfaatin IG Story sama WA Story ini buat promosi. Dan emang lebih banyak sih dapat orderan lewat sosial media ini. Contohnya Desa posting deodoran di WA Story itu, ada teman yang mungkin ngeliatin story, dia ngechat mau beli 4 deodoran. Padahal Desa nggak nawarin personal loh ini. Sama di IG Story juga kayak gitu. Desa cuma ngepost aja, mungkin dia lihat IG Story-nya Desa, terus dia beli 3 paket body cream kayak gitu. Jadi kita posting aja banget ya dengan memanfaatkan story. Jadi gini teman-teman, seperti yang Desa bilang gitu kan, kadang dari Desa itu sudah promosinya itu nggak hanya dari satu jalan, tapi teman-teman bisa main sendiri ke Facebooknya Desa. Desa itu posting di wall Facebook rajin, di Facebook IG rajin, di story rajin, di IG Story, WA Story, Facebook Story, semua hal. Karena kita kan sebagai pekerja online. Jadi gimana caranya kita adalah membuat semakin banyak orang semakin banyak orang tuh tahu kalau kita itu Oriflame, teman-teman. Ya meskipun kadang tidak semua status kita ya yang akan mendatangkan langsung update hari ini langsung dapat status gitu, langsung dapat orderan, enggak. Tapi percayalah kalau teman-teman rajin dan teman-teman konsisten, kadang pelanggan itu juga melihat loh siapa yang rajin posting, siapa yang rajin buat status, biasanya itu akan lebih dipercaya, kayak gitu ya. Seperti yang teman-teman lihat di slide Desa ini, dari story-nya gitu ya, dia dapat bahkan paket
body cream, terus paket apa deodoran saya. Jadi banyak banget yang Desa dapetin itu dari story. Jadi buat teman-teman di sini yang masih suka lupa, Kak aku udah buat kok status di Facebook, tapi kenapa ya belum buat, ada yang belum dapat orderan. Nah, coba aja teman-teman tambah rajin di story-nya. Jadi Jangan lupa postingnya sertakan dengan testimoni. Kenapa, Sa? Jadi postingnya nggak bisa hanya sekali aja, Uti, tapi harus konsisten. Iya, betul. Jadi benar ya teman-teman, kata Desa, tidak cukup hanya satu kali. Ya. Mungkin hari ini kita posting, para netizen kita sedang bekerja gitu ya, atau mungkin mereka pada sedang rapat, jadi nggak nontonin story kita, jadi terus aja berulang. Kalau bisa setiap hari, meskipun yang diposting berulang-ulang itu aja nggak apa-apa. Yang penting adalah konsisten teman-teman, daripada ngelakuin sekali, terus udah ngeluh kenapa ya susah dapat orderan. Kalau Uti sih percayanya gitu, biasanya susah dapat orderan itu bukan karena tidak ada yang mau gitu ya saya, tapi karena lebih mungkin usahanya aja mungkin ya kurang greget, kurang banyak, dan kurang konsisten kayak gitu. Nah selanjutnya ini, oh ya, ini selanjutnya tips dari Desa teman-teman. Boleh Sa cerita yang ini? Jadi ini baru beberapa hari yang lalu sih Desa ngelakuin usaha ini, teman-teman. Jadi Desa menghubungi teman-teman lama. Jadi teman-teman lama ini belum temenan di WhatsApp ya teman-teman, tapi udah temenan di Facebook. Jadi kemarin itu Desa coba ngechat dia di Facebook nawarin produk, tapi dianya nggak mau. Tapi terus Desa minta kontak WhatsApp-nya biar temenan di WhatsApp. Terus Desa kirimin deh ini sebelumnya minta izin dulu sama orangnya buat dikirimin gambar-gambar diskon di bulan ini. Jadi siapa tahu dia berminat kan beli produknya. Yang penting kita usaha dulu. Ini khusus untuk teman-teman lama yang di Facebook ya teman-teman, tapi kita nggak temenan di WhatsApp. Jadi hubungi lagi yang teman-teman lama kita. Oke, jadi tips dari Desa yang selanjutnya adalah teman-teman keep kontak sama teman-teman kita. Jadi meskipun sudah temenan di Facebook gitu ya, kadang kan pertemanan di Facebook itu ada berapa ya? 5.000 saya, ada 5.000 pertemanan. Dan kadang kita pun lupa gitu. Mungkin kita lupa dengan dia pun lupa dengan kita saking jarangnya ngobrol. Nah, ini tipsnya bagus nih dari Desa, teman-teman boleh saling untuk keep kontak, teman-teman minta nomor WA. Untuk setidaknya sekedar memberikan informasi deh dulu bahwa ada promo-promo produk gitu ya teman-teman. Ya jangan langsung berharap dia harus beli, enggak. Tapi kita berusaha untuk kita usaha dulu. Sekiranya dia butuh, dia pasti menghubungi kita. Kalaupun dia belum butuh saat ini, siapa tahu mungkin besok atau minggu depan atau mungkin bulan depan dia butuhnya. Jadi sekarang gitu ya teman-teman, kalau memang udah temenan langsung aja minta WA-nya ya, dan pastinya nggak boleh maksa ya. Kalaupun dia belum kalaupun dia belum mau order ya udah nggak apa-apa. Mungkin bisa dicoba mungkin minggu depan seperti itu. Yang penting adalah tetap jaga komunikasi sama teman kita, karena biasanya orang terdekat kita yang kita sering lupakan ternyata dia itu jadi pelanggan tetap kita. Kita kadang nyari orderan sampai jauh gitu ya kemana-kemana, ternyata lingkungan di sekitar kita pun bisa jadi ini ternyata pelanggan tetap kita, cuma kadang kitanya suka lupa kayak gitu. Wow, hi guys. Nah, itu teman-teman kira-kira boleh dong komen sampai di slide ini sudah mulai dapat ilmu nggak, tips dapat orderan ala Desa yang bisa teman-teman praktekkan atau teman-teman bisa share ke downline-nya. Nih, ada pertanyaan, Sa. Ya, suara jelas. Dari Bu Le, Desa kalau nawarin tapi nggak di-read gimana ya gitu. Kalau versinya Desa gimana? Kalau di-read aja itu yang nggak apa-apa, cari yang lain aja bule. Kita tawarin pelanggan lain aja. Tuh kalau Bu Le, kalau Desa misalkan ketemu pelanggan yang misalkan di-read aja, ya nggak apa-apa. Bisa dua cara. Cara Desa yang pertama tadi, selama dia nggak bilang stop nawarin aku, ya udah tawarin lagi. Kecuali dia bilang ya udah, Sa, sorry ya, jangan lagi nawarin aku produk Oriflame karena aku belum minat atau aku bla 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 bla. Ya udah, baru deh teman-teman stop untuk
share produk itu ke mereka. Selagi mereka tetap hanya read doang dan mereka tidak masalah, tetap aja tawarin kayak gitu. Iya, betul. Ya, terus kalaupun dia bilang ya udahlah nggak usah tawarin lagi, ya udah baru deh kita cari yang lain. Oke, jadi selalu nambah pertemanan dengan cara desa tadi, minta nomor WA dimanapun ketemu orang, boleh minta IG-nya, boleh minta WA-nya, pokoknya gitu. Selama orangnya itu welcome, ya udah nggak apa-apa kan nambah teman ya namanya. Maksudnya apakah kita tetap nawarin atau kalau nggak dibaca-baca? Ya itu udah boleh. Jadi jawabannya gitu ya. Selagi dia tidak komentar, stop tawarin aku ya. Ya udah tawarin aja lagi. Siapa tahu kan dia udah tapi dia baru kita berhenti. Kenapa? Kalau dia udah ngomong stop, baru dong kita berhenti nawarinnya. Ya, sama dia belum ngomong stop, ya udah lanjut aja. Iya. Katanya Rateh tawarin terus sampai closing semboyannya desa. Betul. Oke. Ya, pantang mundur sebelum tipsnya manjur. Nah, teman-teman, mungkin dari tadi ngerasanya desa gampang, tiba-tiba enak ya buat status, tiba-tiba di komen dapat orderan body cream, buat status dapat orderan deodoran, ngechat ternyata closing. Pernah nggak sih seorang desa itu ditolak orang? Nah, boleh bisa cerita mungkin buat teman-teman di sini yang suka sedih, yang suka galau, Kak, aku ditolak orang, Kak, aku nggak ada yang mau beli. Nah, desa boleh cerita deh. Nah, mungkin seperti yang dibilang sama Uti tadi ya, mungkin teman-teman ngelihatnya ya ampun desa mudah banget ya, closing terus ya. Enggak kok teman-teman. Jadi desa juga ngalamin berkali-kali penolakan ya. Ini ada yang desa tawarin body cream, jawabannya belum. Ada yang desa tawarin body mist, jawabnya enggak. Ini bahkan ada yang desa mau kirimin gambar-gambar promo aja, ini di-rate aja. Jadi tapi nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kita udah usaha, udah nawarin, mungkin dia belum butuh sekarang aja, belum tentu kan dia tuh nggak butuh nanti, jadi tetap ditawarin terus aja. Ya, tuh teman-teman. Jadi desa pun gitu ya yang dari tadi posting yang tadi nge-share statusnya caranya ABC pun juga pernah ditolak, nggak cuma desa teman-teman. Uti pun gitu ya. Dan Uti yakin hampir seluruh Oriflamers di dunia ini pernah yang namanya mendapatkan penolakan. Cuma ya itu bagian dari resiko kita. Nggak hanya di Oriflame ya, kadang ngajakin saudara, ke pantai yuk jalan-jalan. Aduh capek, aduh mendung, aduh panas. Nah, itu juga ditolak. Tapi selama tidak merugikan, artinya harus terus jalan. Ya, harus terus jalan. Nah, mudah-mudahan sih teman-teman di sini juga ngelihat screenshotnya desa gitu ya, bahwa teman-teman pun di sini yang saat ini ikutan live pun juga Uti percaya bahwa teman-teman mengalami yang namanya penolakan. Tapi selama penolakan itu tidak merugikan kita, tidak merugikan keluarga kita. Macet ya? Uti. Ya, sebentar. Kok macet ya? Halo? Halo? Tes. Kok macet? Desa kedengeran kok suaranya. Teman-teman yang lain masih dengerin suara kita? Uti. Aman di sini. Oke, desa aman. Bentar ya. Desa ulang masuk lagi. Nggak apa-apa ditolak. Yang penting jangan sampai ngepet. Bener. Bentar ya, ulang desa. Bentar ya guys ya, begitulah dilema kita kalau bekerja online, kalau tidak sinyal ya dia sendiri deh. Desanya masih ulang klik ya teman-teman. Ya itu, jadi kalau misalkan hanya ditolak doang, terus nggak sampai jual rumah, nggak sampai menggadaikan BPKB gitu ya teman-teman, ya udahlah gitu, nggak hanya berbisnis. Ini loh dapat uang aja kita bisa ditolak gitu ya, ya nggak apa-apa gitu, ke orang kita ngajak jalan-jalan orangnya bisa ditolak kayak gitu ya. Halo. Cucu.
Itu screen. Hai Sa, suaranya hilang. Suaranya hilang Sa. Coba berbicara. Teman-teman, ya, oh Desa masih putar kayaknya sinyal deh. Bentar ya. Desa coba nyanyi deh. Desa coba nyanyi, siapa tahu habis itu bagus. Bentar ya guys ya. Desa muter. Desa disuruh muter sama Bu Le. Kalau yang lain gimana? Kedengeran nggak sih suaranya Desa? Soalnya di aku yang suara tak ada Sa. Bentar ya. Suaranya Desa tak ada. Hilang ya? Belum Kak. Ih, Mami aman, nggak denger suara Desa. Suaranya Desa hilang. Bentar ya guys. Tes. Nggak denger. Mami aman terus. Mami ini orang desa lo nggak ada suara aja aman aja terus. Aduh, Kak Desa nggak ada suara. Kak Desa nggak ada suara, sedih banget. Tapi teman-teman ini adalah slide terakhirnya Desa. Syukurnya gitu ya. Ini adalah slide terakhirnya Desa. Aduh, yang lagi satu ini aku yang bacain aja ya teman-teman. Kang Loin Desa suaranya, wajahnya aja. Nah, ini adalah slide terakhirnya dari Desa, teman-teman. Jadi, jika kita belum siap untuk menerima penolakan, maka artinya kita belum siap untuk sukses. Tuh, teman-teman. Jadi, meskipun gitu ya, di 15 hari terakhir di awal ini, Desa itu tadi juga dapat banyak sekali penolakan, bahkan mungkin puluhan, tapi Desa nggak nyerah, teman-teman. Desa tidak berhenti gitu ya, karena Desa tahu nih tujuannya dia di Oriflame itu untuk apa. Kalau hanya sekedar ditolak hal kecil aja, Desa nyerah, mungkin impian-impian Desa itu nggak akan terwujud kayak gitu. Nah, buktinya gitu ya, kalau teman-teman terus coba, teman-teman mungkin pegel tangannya ngechatin satu orang, tapi nggak apa-apa. Dan Desa pun udah ngebuktiin teman-teman dengan dia rajin dan konsisten mengerjakan tips-tipsnya, akhirnya bisa lolos untuk hadiah wireless headphone ini ya. Dan mau ngingetin buat teman-teman semua bahwa hari ini adalah kesempatan terakhir untuk mendapatkan wireless headphone ini, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum 100 poin, please jangan sampai ketinggalan hadiah ini, karena ini bagus banget kalau seandainya teman-teman pakai dengerin. Jadi siapa tahu mungkin nanti teman-teman ada tamu di rumahnya, teman-teman bisa dengerin headphone gitu ya, sambil dengerin training. Jadi nggak perlu ketinggalan training lagi. Mungkin yang mau hidup sehat, mau hidup sehat gitu ya, mau hidup sehat dengan jalan 10.000 seperti aku, seperti Desa, seperti Ratih gitu ya. Kemarin terakhir tak lihat Ayu Jayanti gitu ya. Nah, bagus banget ini, teman-teman bisa fokus untuk jalan kayak gitu ya. Nah, jadi teman-teman, ini adalah slide terakhir dari Desa. Terima kasih. Uti mau review lagi sekali apa aja sih tips dari Desa supaya mudah untuk 100 poin. Yang pertama adalah katalog, terus yang kedua adalah chat personal orang-orang atau teman-teman kita. Selama orang itu belum bilang stop untuk chat aku, teman-teman terus chat. Terus yang ketiga adalah manfaatin IG Story, WA Story, Facebook Story, wall Facebook, wall IG untuk rajin posting. Jangan ngaku hanya pebisnis online, tapi kalau teman-teman postingnya aja masih suka bolong-bolong, ya jangan ngikutin tanaman apa teh namanya janda bolong gitu ya. Jadi kita harus rajin dan konsisten. Selanjutnya selalu nambah kontak gitu ya teman-teman di WhatsApp, di Facebook. Kalau Uti dan Desa pun itu selalu minta WhatsApp teman-teman kita ya. Oke teman-teman, dan pastinya jangan pernah berhenti. Oke teman-teman,
Kalau seandainya mau sukses di Oriflame harus berteman sama yang namanya penolakan. No baper-baper ya. Wafer itu enak, tapi baper itu tidak mengenakan. Oke teman-teman, mungkin ada yang mau ditanya lagi? Atau sudah cukup? Berarti apa nih? BTW Kak Uti sama Desa janjian pakai bando ya? Nggak janjian. Jadi kalau aku ada filosofinya. Tadi aku habis foto untuk apa sih yang bawa HP itu, ternyata rambut aku keringetan, pakai poni itu tidak bagus, makanya akhirnya aku pakai bando. Jadi itulah filosofinya. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah ngikutin live kita di Cerpen Jumat ini. Mudah-mudahan dapat ilmu, meskipun teman-teman udah lolos 100 poin. Jangan lupa masih ada download-download kita yang harus dibantu. Teman-teman bisa langsung tag mereka di live ini atau teman-teman bisa share. Pokoknya sukses buat kita semua. Terima kasih ya Desa, meskipun suaranya hilang, tapi tipsnya benar-benar bermanfaat buat kita semua. Kita doain Desa ya teman-teman, lancar senior manajernya, lancar naik levelnya di tahun 2021. Amin, ketemu tim yang banyak, ketemu core team yang banyak. Oke, terima kasih ya teman-teman semuanya. Sampai ketemu di Cerpen minggu depan. Siapakah yang akan menjadi bintang tamu berikutnya? See you guys. Bye-bye.